Alasan susah berhemat saat sudah memiliki pendapatan sendiri. Berhemat rupanya menjadi tantangan bagi sebagian besar orang. Apalagi saat sudah memiliki pendapatan sendiri. Alih-alih menggunakan uang sesuai kebutuhan, yang ada kamu beli banyak barang tanpa pikir panjang. Seseorang melakukan hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Bisa jadi ia merasa berkuasa atas uang yang dimiliki maupun alasan self-reward. Di bawah ini merupakan alasan seseorang susah berhemat saat sudah memiliki pendapatan sendiri. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk sukai video ini dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Tidak bisa mengelola keuangan. Cara kita dalam mengelola keuangan penting diperhatikan. Mengelola uang dengan bijak, kestabilan finansial juga akan terjaga. Hal sebaliknya terjadi ketika kamu tidak bisa mengelola keuangan dengan cermat. Rupanya ini jadi alasan seseorang susah berhemat saat sudah memiliki pendapatan sendiri. Dia tidak bisa mengelola pendapatannya secara bijaksana. Semua uang dihambur-hamburkan tanpa memikirkan masa depan nanti. Memang, penting untuk memahami bahwa mengelola keuangan dengan bijak adalah keterampilan yang sangat berharga. Tanpa itu, seseorang bisa menjadi boros dan tidak bisa menghemat uang untuk masa depan. Misalnya, jika seseorang terlalu sering menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak penting, atau tidak membuat anggaran untuk kebutuhan dan tabungan, maka finansialnya akan sulit untuk stabil dan masa depannya bisa terancam. Mengelola uang dengan bijak melibatkan pembuatan rencana keuangan, pengendalian pengeluaran, dan pengelolaan utang yang efektif. Tanpa keterampilan ini, seseorang akan kesulitan untuk mencapai kestabilan finansial. Nomor 2. Rasa berkuasa atas uang yang dimiliki. Bisa memiliki pendapatan sendiri, siapa yang tidak senang? Saat menginginkan apapun, kamu bisa membelinya tanpa perlu meminta pertimbangan. Semua uangmu adalah milikmu, kamu bebas menggunakan untuk apa, tapi di sisi lain, perasaan berkuasa atas uang yang dimiliki menjadikan seseorang tidak bisa berhemat. Ia membeli apapun tanpa pertimbangan panjang. Akibatnya, banyak barang terbeli yang berakhir sia-sia. Memiliki kontrol penuh atas uang yang dimiliki bisa memberikan perasaan kebebasan dan kepuasan tersendiri. Namun, perasaan ini juga bisa menjadi jebakan jika tidak diimbangi dengan disiplin dalam mengelola keuangan. Ketika seseorang merasa berkuasa atas uangnya, ada kecenderungan untuk menghabiskannya secara impulsif tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini dapat mengarah pada pembelian barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan finansial dan kebijaksanaan dalam mengelola uang agar dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Nomor 3. Sudah lama mengincar barang yang diinginkan. Saat menginginkan suatu barang, ada kalanya kita tidak bisa memenuhi saat itu juga. Bisa jadi kondisi keuangan belum memungkinkan untuk membeli barang tersebut. Karena itu, kita hanya bisa mengaguminya dan berandai-andai jika suatu saat bisa membeli, tanpa sadar. Ini turut jadi alasan seseorang tidak bisa berhemat ketika sudah berpendapatan sendiri. Seluruh uang yang terkumpul digunakan untuk membeli barang yang diinginkan. Padahal menuruti keinginan tidak ada habisnya. Memang benar bahwa memiliki keinginan untuk membeli barang tertentu yang diinginkan adalah hal yang wajar. Namun, masalah muncul ketika keinginan tersebut menjadi prioritas utama tanpa memperhatikan situasi keuangan secara keseluruhan. Jika seseorang terlalu fokus pada memenuhi keinginan tersebut tanpa memperhatikan kebutuhan dan perencanaan keuangan jangka panjang, maka hal itu dapat mengganggu kemampuan untuk berhemat. Mengelola keuangan dengan bijak melibatkan pengaturan prioritas, di mana kebutuhan dasar dan tabungan untuk masa depan diutamakan di atas keinginan konsumtif. Berhemat bukan berarti menahan diri untuk tidak membeli barang yang diinginkan sama sekali, tetapi lebih kepada membuat keputusan yang bijaksana tentang kapan dan bagaimana mengalokasikan uang untuk memenuhi keinginan tersebut tanpa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang. Nomor 4. Sebagai bentuk penghargaan diri sendiri setelah bekerja keras. Beberapa dari kita menganggap self-reward itu penting. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Asalkan tidak kelewatan.
Tapi sebagian orang justru boros dengan alasan self-reward. Pemborosan berkedok self-reward termasuk alasan seseorang susah berhemat saat sudah memiliki pendapatan sendiri. Dengan alasan menghargai kerja keras, kamu menggunakan uang untuk berfoya-foya. Bahkan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras adalah hal yang positif dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Namun, masalah timbul ketika self-reward menjadi alasan untuk pemborosan yang tidak terkendali. Terlalu sering membelanjakan uang untuk kepuasan pribadi bisa mengakibatkan pengeluaran melebihi pendapatan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas finansial. Penting untuk mengenali perbedaan antara self-reward yang sehat dan pemborosan yang tidak terkendali. Self-reward yang sehat melibatkan pengeluaran yang terencana dan sesuai dengan kemampuan finansial. Sementara pemborosan cenderung dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki kontrol diri dan disiplin dalam mengelola keuangan agar self-reward tidak mengganggu kemampuan untuk berhemat dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nomor 5. Godaan dari platform belanja online. Di era sekarang ini, setiap orang pasti mengenal platform belanja online. Kamu tidak perlu jalan-jalan ke toko atau pusat perbelanjaan. Hanya scrolling handphone sambil rebahan kamu pun bisa membeli barang yang diinginkan. Perlu dicatat, ini turut menyebabkan seseorang susah berhemat. Apalagi saat kamu sudah berpendapatan sendiri. Melihat barang yang menarik, rasanya ingin segera membeli. Apalagi disertai godaan promo yang bikin kamu penasaran. Bagi sebagian orang, memiliki pendapatan sendiri sama dengan bebas membeli apapun yang diinginkan. Padahal ini bikin seseorang susah berhemat. Walaupun sudah memiliki pendapatan sendiri, alangkah baiknya kamu tetap bijaksana dalam mengelola keuangan. Selain itu, platform belanja online memang memberikan kemudahan yang luar biasa dalam berbelanja. Namun, kenyamanan ini seringkali menjadi godaan bagi seseorang untuk membelanjakan uang secara impulsif. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki pendapatan sendiri, kehadiran promo-promo menarik dan akses mudah ke berbagai produk bisa membuat seseorang sulit untuk menahan diri. Sayangnya, kebebasan finansial yang didapatkan dengan memiliki pendapatan sendiri seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk membeli segala sesuatu yang diinginkan tanpa batas. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan untuk berhemat dan mengendalikan pengeluaran, terutama ketika godaan dari platform belanja online mengintensifkan keinginan untuk membeli barang-barang yang mungkin tidak benar-benar diperlukan. Mengelola keuangan dengan bijak tetaplah penting, bahkan saat seseorang sudah memiliki pendapatan sendiri. Tetaplah berhati-hati dalam membelanjakan uang, buatlah anggaran, dan pertimbangkan kebutuhan sebelum memutuskan untuk membeli. Dengan cara ini, seseorang dapat menghindari godaan belanja online yang berpotensi merugikan stabilitas finansial jangka panjang.